Halo saudari dan saudara terkasih, kali ini Roye ingin melanjutkan kisahnya tentang makna Pentakosta dan hubungannya dengan kelahiran gereja. Begini ceritanya. Fir, lo tau kagak tentang Pentakosta? Kalau tahu, jelasin gue dong. Ini udah PR nih dari bu guru untuk merumuskan apa makna Pentakosta. Lo emang bener nggak tahu apa itu Pentakosta? Tahu sih tahu, tapi cuma dikit. Kalau lo jelasin, kan lumayan bisa menambah. Ya agama lo kan dulu bagus. Kamu itu Nes, makanya cari info itu jauh-jauh hari, baca-baca buku atau informasi yang valid. Jangan asal comot sana sini. Udah baca gue, tapi dikit. Ntar gue baca lagi deh. Tapi jelasin dulu dong sekarang, please ya. Wah, ini ada yang mau video call sama gue nih. Itu tanya si Biar dulu ya. Ya udah sana deh. Ntar gue tanya sama yang lain deh. Biar, lo sibuk kagak? Ya jelas gue sibuk lah, hehehe. Ah, lo mah gitu selalu sama gue. Gimana sih lu? Kok kasihan banget kelihatannya? Gue mau nanya, apa sih arti Pentakosta menurut lo? Wah parah lu, masa nggak tahu arti Pentakosta? Dulu waktu pelajaran agama kemana aja lu? Cabut ya? Enak aja, gue tahu lagi. Tapi cuma nguji lo aja. Banyakan ngeles lu. Dah jujur aja, orang jujur disayang Tuhan tahu. Gue tahu, Pentakosta itu kan hari ke-50 setelah Paskah. Dan saat itu Roh Kudus turun atas para rasul. Bener gak? Lah, itu lu tahu. Ngapain tadi tanya gue? Yang gue bingungin, emang Roh Kudus belum turun sebelum itu? Nah, bener tuh. Gue juga baru kepikiran. Terus satu lagi, ada yang menyebut itu juga hari lahir gereja. Maksudnya apa ya? Nah, itu lagi. Lo dari tadi cuma jawabnya itu aja. Jelasin dong. Hehehe. Menurut gue nih, Roh Kudus udah turun jauh sebelum itu. Kan Tritunggal Maha Kudus itu juga satu kesatuan. Sejak awal penciptaan, juga dituliskan bahwa Roh Allah ikut serta dalam karya penciptaan Allah Bapa bersama dengan sabdanya. Terus dalam kisah-kisah perjanjian lama, seringkali disebutkan juga soal kehadiran Roh Kudus yang seringkali digambarkan dengan angin nafas. Berarti kehadiran Roh Kudus itu sudah ada sejak awal. Terus kenapa dalam Pentakosta disebutkan turunnya Roh Kudus? Gue nggak salah inget ya, tadi Romo waktu misa online menjelaskan itu adalah pemenuhan dari janji Yesus saat naik ke surga, bahwa ia akan mengirimkan penolong yang lain untuk menyertai kita. Dan hal tersebut sudah dinubuatkan dalam kitab Yoel kalau nggak salah bab 2 ayat 28 sampai 29. Oh, jadi dalam peristiwa Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan sepenuhnya untuk menguatkan tugas mereka menjadi saksinya ya? Nah, itu lo pinter. Sama seperti makna dari sakramen Krisma, penguatan atau pendewasaan untuk tegar dan setia menjadi saksi. Lalu, bagaimana kaitannya dengan kelahiran gereja? Wah, kalau itu lo tanya Ambe aja. Kelihatannya dia ada di rumah tuh. Bentar, Be. Lo jelasin gue dong, makna Pentakosta menurut lo, dan apa kaitan antara Pentakosta dengan kelahiran gereja? Wah, bentar gue tanya si Romo. Masalahnya gue mau jemput dulu nih. Tunggu ya. Ya udah, gue tunggu ya. Hati ya. 1 jam kemudian. Romo, boleh nggak aku tanya-tanya? Oh, boleh aja, silahkan tanya. Tadi kan si Enes tanya saya nih Mo, soal makna dari Pentakosta sama hubungannya dengan kelahiran gereja. Bisa diberi pencerahan tidak Mo soal itu? Oh gitu, baik. Tapi sebelum menjawab pertanyaanmu, baik juga kalau saya uraikan dulu arti Pentakosta dan makna pentingnya dalam perjanjian lama serta perjanjian baru. Wah, boleh juga tuh Mo. Menarik juga ya Mo. Oke, jadi begini.
Secara harafiah, kata Pentakosta itu sendiri berarti 50. Dan di kalangan umat perjanjian lama, Pentakosta dirayakan 7 minggu setelah panen gandum. Seperti yang disebutkan dalam kitab Imamat bab 23 ayat 15 sampai 21 dan juga Ulangan bab 16 ayat 9 sampai 12. Sehingga perayaan itu juga bisa disebut sebagai Hari Raya 7 Minggu. Nah, yang menjadi inti dari perayaan ini adalah umat Israel bersyukur karena mendapat berkat melimpah. Dalam perkembangan selanjutnya, hari ke-50 ini dihitung dari tanggal 14 Nisan, yaitu Paskah Yahudi. Hari itu kemudian juga dipakai untuk memperingati turunnya Taurat kepada Musa yang mengukuhkan langkah mereka sebagai satu kesatuan. Jadi, Pentakosta dalam perjanjian lama memiliki arti pencurahan berkat Allah dalam kehidupan umat Israel, baik itu yang secara rohani ataupun jasmani. Dan rahmat itu yang menguatkan langkah mereka. Gitu ya, Mak? Nah, persis seperti itu maknanya. Mereka mendapat kelimpahan rahmat baik secara rohani maupun jasmani. Rohani lewat tuntunan dari Taurat sendiri dan jasmani lewat hasil panenan. Dan makna yang sama kemudian dipahami lewat peringatan hari ke-50 setelah 7 minggu kebangkitan Yesus. Dan itu dirayakan sebagai turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus kepada para rasul seperti yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Jadi, apa bisa dikatakan begini, Mo? Perayaan 7 minggu setelah panen dari dunia perjanjian lama itu diterapkan dalam perjanjian baru pada panen rohani yang kini mulai melimpah, dan itu persis seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Wah, benar sekali kamu. Kamu cerdas sekali. Hebat. Ambe gitu loh, Mo. Oke, baik. Maka pemahaman turunnya Roh Kudus di sini punya arti di dalam diri para rasul, yaitu penyertaan Roh Kudus menjadi nyata. Roh Kudus memberi semangat misi, menyertai, menguatkan para rasul di tengah kesulitan dan benturan pelayanan mereka, sehingga mereka berani menjadi saksi Kristus yang setia. Tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, itu semua butuh keterbukaan dalam olah doa, ekaristi, dan karya-karya nyata. Apa makna itu yang kemudian dipahami sebagai kelahiran gereja, Mo? Ya, bisa dibilang begitu. Hari Raya Pentakosta memang seringkali disebut hari kelahiran gereja. Mengapa? Karena semenjak hari itu, para rasul punya kekuatan baru dalam diri mereka, terutama untuk memberikan kabar gembira tentang penyertaan Allah tanpa batas. Berkat pewartaan kabar sukacita itu, berdirilah jemaat perdana, dan Roh Kudus membimbing mereka memberikan rahmat berlimpah, yaitu pengenalan akan Allah sendiri, pengertian, kesetiaan, kesalehan, daya tahan, nasihat, dan kebijaksanaan. Dan rahmat-rahmat itu yang kita mohon dalam novena Roh Kudus. Oh gitu ya, Mo. Paham. Jadi keterbukaan pada roh itu sendiri memberi kebijaksanaan, membuat budi wening dan menuntut orang di jalan yang benar, juga memberi kepekaan untuk bergaul dengan dunia. Dan karena hal itu, gereja lahir dan berkembang. Benar itu. Maka dalam rasa syukur kita sekarang, kita perlu terus memohon dan tentu berusaha secara manusiawi untuk terbuka pada tuntunan Roh Kudus dalam kondisi sesulit apapun. Kita bisa juga meneladan para rasul dan Bunda Maria yang terus menemani perjalanan dari kita semua. Oh ya, Mo, jadi ingat 2 tahun yang lalu Paus Fransiskus mengatakan bahwa sehari setelah Pentakosta kita memperingati Bunda Maria, Bunda Gereja. Betul nggak, Mo? Oh, kamu masih ingat soal itu? Baik, berarti memorimu sangat tajam. Nanti misalnya lupa, kamu bisa membuka kembali video yang sebelumnya. Di sana dijelaskan mengapa Paus Fransiskus mendeklarasikan peringatan wajib Bunda Maria
Bunda Gereja setiap Senin setelah Pentakosta. Tentu yang paling singkatnya adalah kita diharapkan dapat meneladan sikap iman dari Maria yang terbuka, yang setia, yang taat, dan keibuan dari Maria yang selalu menemani siapapun. Sudah sampai kita mau. Sampailah akhirnya di stasiun kereta. Halo. Ada si Kentir. Mau kemana, Tir? Romo, mau jemput temen nih. Teman atau teman? Cowok atau cewek? Romo, mau tahu aja. Oh iya Mo, saya masih penasaran kisah mengenai hari Pentakosta. Terdengar suara seperti angin tofan dari langit masuk ke ruangan para murid berkumpul. Muncul lidah-lidah api dan mereka mulai berbicara dalam banyak bahasa. Betulkah begitu kejadiannya? Ya, kalau kita membaca kitab suci, kita akan mendapatkan kisah yang seperti itu. Tetapi kalau ditanya, apakah ini betul seperti itu kejadiannya? Nah, saya nggak ada di sana. Hehehe. Tapi gini, maksud saya adalah alangkah baiknya bila kita juga melihatnya sebagai bahasa simbolik. Bentar. Begini, maksud saya, bahasa simbolik itu adalah bahasa yang lebih luas daripada pengalaman yang sedang dialami. Maksudnya, ada sesuatu yang lebih dalam lagi dan itu tidak bisa terungkap dengan kata-kata. Maka muncullah simbol-simbol. Dan apa simbol yang ada di situ? Simbol yang ada di situ ingin mengatakan bahwa murid-murid mengalami adanya kekuatan dari dalam yang membuat hati mereka berkobar-kobar. Dan itu yang membuat pikiran mereka tidak lagi ciut ataupun memudar, tetapi hidup mereka menjadi menyala-nyala, pikiran terbuka, dan tangan dan kaki mereka digerakkan untuk dapat memahami dan menolong orang lain. Oh, jadi mereka mengalami pemahaman batin satu dengan yang lain. Dari situ muncullah solidaritas bersama untuk membangun kesatuan ya Mo. Sip, kurang lebih pemahamannya seperti itu. Intinya bahwa dalam peristiwa Pentakosta itu sendiri, roh penolong yang dijanjikan oleh Yesus sungguh hadir. Dan biasanya dalam bahasa kitab suci dilambangkan dengan angin taufan ataupun lidah-lidah api. Dan Roh Kudus itu menggerakkan hati masing-masing orang sehingga mereka dapat memahami satu sama lain. Dari situlah muncul yang dinamakan solidaritas dan tindakan-tindakan nyata untuk sesama. Kurang lebih begitu pemahamannya. Oke, saya duluan ya Tir. Tadi ada pengumuman untuk siap-siap. Kamu terus bahagia. Jangan lupa baca buku, banyak doa, banyak olahraga. Oke, semangat terus. Oke Mo, hati-hati ya. Kapan-kapan saya mau bertanya soal gereja. Oke, beres. Tunggu tayangan berikutnya ya. Demikian saudari dan saudara terkasih, kisah tentang Pentakosta dan maknanya terutama bagi kelahiran gereja. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan Tuhan memberkati.